Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya tadi bertanya kepada Mbak Siti. Mbak Siti, pertanyaan saya, kenapa baru sekarang, tidak kemarin-kemarin, tidak sebelumnya? Karena saat ini rentan dengan adanya rawan akan kepentingan. Ya, sebetulnya sebelum Pilpres, ya, cuma ramainya baru sekarang, kayak TV One kan baru ramai sekarang. Tapi sebetulnya sebelum Pilpres saya memang sudah turun ya, sudah turun ke Kota Tangerang Selatan. Jadi ya lebih pada momennya memang kebetulan saat ini. Sebelumnya kan ya saya memang ASN ya, hampir 20 tahun. Ya. Kemudian juga Ibu Airin kan selesai periode kepemimpinannya ini kepemimpinan yang terakhir. Jadi tentu kita juga menghitung ya peluang elektoralnya itu ya, itu juga kita perhitungkan. Artinya ada peluang itu, dan yang paling penting adalah dorongan dari elemen masyarakat di Kota Tangerang Selatan yang saat ini ya sudah pada kondisi narasi perubahannya begitu kuat di tengah-tengah masyarakat. Itu yang kemudian mendorong kenapa momen ini yang mendorong saya untuk maju ya di Kota Tangerang Selatan. Mbak Siti sebelumnya kan 20 tahun jadi ASN, kemudian November 2019 mengundurkan diri dari aparatur sipil negara dan akhirnya berkiprah di dunia politik. Tapi pertanyaan kami adalah, apa yang akan Anda berikan kepada Tangerang Selatan dengan minimnya organisasi, minimnya kiprah Anda sebagai kepala daerah? Karena sebelumnya belum pernah. Ini masih perdana kan Mbak Siti? Oh iya, saya kira kepala daerah yang lain juga waktu maju belum pernah jadi kepala daerah kan. Jadi tentu kalau kita bicara wali kota itu kan bicara birokrasi ya. Dan birokrasi ini kan tentu tidak asing buat saya, karena saya hampir 20 tahun di dunia birokrasi. Saya kira itu cukup menjadi modal untuk bisa ikut di dalam kontestasi di Kota Tangerang Selatan. Karena di kontestasi itu kan mekanismenya saja yang politik, tetapi pada tata kelolanya itu tetap saja tata kelola pemerintahan atau birokrasi. Oke, menurut Mbak Siti sendiri, apa yang paling urgent untuk dibenahi di Tangerang Selatan? Yang paling perlu digarisbawahi di dalam proses pembangunan di Kota Tangerang Selatan, saya kira bagaimana meningkatkan pemerataan kesejahteraan di Kota Tangerang Selatan, tidak hanya di kota-kota, tapi juga bisa sampai ke kampung-kampung. Itu sebagai akibat dari proses pembangunan yang membawa kemajuan, dan bagaimana kemajuan itu bisa dirasakan oleh masyarakat sampai di kampung-kampung, tidak hanya di kota-kota di Tangerang Selatan. Jadi bagaimana kita mampu meminimalisir kesenjangan yang begitu besar di Kota Tangerang Selatan. Artinya menurut Mbak Siti, kalau untuk saat ini di Tangerang Selatan sendiri, apakah masih banyak yang harus diperbaiki? Khususnya mengenai tata kelola birokrasi, kemudian pemerataan pembangunan, yang Mbak Siti tadi anggap masih minim. Oh, saya kira iya, karena yang bisa saya temukan ketika saya ngampung setiap hari, saya memutuskan untuk turun di Kota Tangerang Selatan, yang saya dapatkan adalah narasi perubahan yang diharapkan oleh masyarakat agar Kota Tangerang Selatan lebih baik. Artinya di situ banyak PR yang harus diselesaikan, siapapun nanti yang jadi wali kotanya. Oke, kita ke Mas Arief. Mas Arief, begini, PDIP ini kan sangat dikenal dengan kaderisasi yang baik sekali. Dengan majunya Bobi dan juga Gibran, apakah ini tidak menjadi image buruk akan hal itu? Saya kira tidak ya, saya kira soal persepsi saja. Proses kaderisasi kan dibangun oleh partai melalui satu mekanisme tertentu, tetapi dia tetap membuka diri pada proses yang telah berlangsung di luar partai. Nah, itulah yang kemudian dipadukan. Nah, dalam konteks itulah maka soal rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh partai menimbang banyak hal, Mbak. Jadi bukan faktor tunggal. Sebab begini juga, kalau misalnya di satu tempat kita memaksakan kader kita sendiri, tetapi kemudian akseptabilitas atau penerimaan masyarakatnya rendah, pasti tidak mungkin, ya. Nah, dengan demikian kita menimbang
antara harapan rakyat, proses internal di partai, dan kemudian juga ada semacam talent scouting. Kita melihat potensi-potensi anak muda yang bisa dikembangkan, tetapi semuanya kembali adalah bahwa mereka harus segaris dengan partai, dengan keputusan-keputusan politik partai, dengan kebijakan partai, dengan program partai, dengan garis ideologi partai. Nah, sejauh kompatibel, berkesesuaian, dan bahkan memberikan dukungan yang kuat terhadap partai dan berpotensi menjawab harapan rakyat untuk kehidupan yang lebih baik, kesejahteraan dan seterusnya, maka partai tentu akan memberikan jalan pada orang-orang muda itu. Dan yang kita usung kebetulan Gibran dan Dito untuk di Kediri misalnya, atau nanti belum kita umumkan ya, kita akan pastikan untuk Bobi di Medan, itu juga adalah menjawab apa yang menjadi keinginan partai untuk kepentingan rakyat kita. Jadi saya kira demikian, karena partai tidak mungkin berpangku kepada secara kaku begitu kepada mekanisme internal yang bisa jadi tidak menjawab harapan rakyat, tetapi bahwa keutamaan pada kader partai ya, mereka menjadi anggota partai melewati satu proses, itu adalah keniscayaan politik yang sedang kita bangun, dan itu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat, tetapi terus-menerus akan kita gelurakan untuk proses yang lebih matang, lebih kuat di dalam internal partai kami PDI Perjuangan. Mas Arief, tapi kan begini Mas, dari awal nama Gibran muncul ini juga menuai polemik, baik itu internal maupun eksternal. Mengapa tidak tiba-tiba dari awal saja Mas? Kita ingat bahwa kartu anggota PDIP tiba-tiba dalam waktu yang singkat bisa langsung jadi. Kan kesannya ini instan dan diistimewakan Mas, posisi Gibran di PDIP untuk maju di Pilkada Solo ini. Ya, saya kira tidak. Saya tadi sudah jelaskan, ada yang salah dipahami masyarakat bahwa dalam rekrutmen dan seleksi, pertama adalah untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota adalah diberikan kewenangan untuk melakukan rekrutmen. Ya, provinsi melakukan separuh seleksi, dan seleksi terakhir ada di pusat, di DPP partai. Dalam hal ini adalah ketua umum partai kami yang akan memutuskan dengan menimbang manfaat, mudarat dan seterusnya. Nah, proses itu yang harus dilewati. Saudara Gibran melewatinya, ya. Dan sebenarnya kalau soal pro kontra dalam demokrasi yang bebas, ya, ini soal yang biasa saja. Apalagi dengan kompetisi tentu akan ada pro kontra. Tidak mungkin kita berharap semua orang akan memberikan persetujuan dan dukungan. Pun sebagian pasti akan memberikan penolakan, kritik dan lain sebagainya. Menurut hemat kami biasa saja. Yang harus ditunjukkan nanti oleh Gibran misalnya, Dito di Kediri, ketika nanti terpilih apakah akan jauh lebih baik dari generasi sebelumnya di dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana kita berharap pemerintahan kabupaten kota dan provinsi ke depan adalah pemerintahan yang mencerminkan clean and good governance. Saya kira baik. itu. Bang Henry, ini lingkar istana ikut pilkada, ada beberapa pendapat yang menyatakan ini rawan kepentingan ataupun konflik kepentingan dan juga rawan penyimpangan. Ya, makanya kan saya katakan kalau kerabat dekat istana ini sebetulnya kan memanfaatkan demokrasi, maka mereka harus juga bisa menjaga marwah demokrasi. Artinya fair play juga harus dilakukan, kesempatan-kesempatan beropini, mengeluarkan pendapat, lawan-lawan politiknya di sana juga harus dibebaskan, diperbolehkan. Jadi jangan sampai kemudian mereka memanfaatkan demokrasi, terus kemudian mereka juga yang melanggar demokrasi. Sebetulnya Mbak Sira, Bang Andro, ada 4 hal sebetulnya yang bisa mengecilkan teori atau dinasti politik atau aji mumpung ini terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kerabat yang menjabat itu melarang kerabat lainnya untuk ikut-ikutan maju konsultasi. Kemudian yang kedua, kerabatnya lagi menjabat itu nggak punya syahwat juga ikut-ikutan berkuasa. Tapi memang nomor 1 dan nomor 2 ini diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi kalau di undang-undang kan punya hak dipilih dan memilih. Justru yang 2 terakhir ini yang sebetulnya bisa dilakukan gitu. Yang pertama adalah partai politik tidak memberikan rekomendasi kepada calon-calon yang aji mumpung atau dinasti politik gitu. Nah, yang paling ampuh justru yang terakhir, dihukum oleh rakyat dengan tidak dipilih. Jadi menurut saya begini, kita fair aja.
kita harus memaklumi Mas Gibran. Mas Gibran juga petarung, menjalani berbagai skema. Tapi kalau misalnya kemudian Mbak Nur, Mas Gibran, Mas Bobi, dan yang lainnya tidak kompeten, ya dihukum aja oleh masyarakat, nggak usah dipilih. Jadi sekarang kan tergantung pemegang suara. Kalau Anda nggak suka, nggak usah dipilih. Kalau Anda suka, pilih aja. Baik, gitu. Terima kasih Bang Henry Satrio, Mbak Siti Nur Aziza, dan juga Mas Arief Wibowo atas waktunya bersama kami di Kabar Petang.